Apakah tujuan mobil Alphard mundur untuk menjemput tubuh Amel yang masih tersimpan di dalam kamar? Halo, teman-teman. Masih penasarankah kalian dengan kasus jalan cagak yang sedang jalan di tempat? Untuk kelanjutannya, yo, kita simak analisa saya yang sekarang. Bingung mencari siapa sebenarnya penggerak mobil Alphard kala itu? Baiklah kawan-kawan, untuk mempersingkat waktu saya. Di sini, saya menjelaskan dari awal saksi yang bernama Pak Ajat. Saksi Ajat adalah seorang pria yang sedang keluar rumah, mau pergi membeli bubur. Menurutnya, sekitaran jam 6 pagi, Pak Ajat melihat mobil bergerak maju mundur di kebun kosong samping TKP. Dan jam 6:30, ada saksi lagi Mang S yang melihat pergerakan mobil mau masuk garasi dengan cara mundur. Sempat Mang S marah dan memaki kepada supir yang mengendarai mobil tersebut karena membuat kaget. Mang S supir angkot tersebut, menurut Mang S, beliau mengerem mendadak ketika angkot Mang S melaju. Mang S tidak melihat dengan jelas supir Alphard karena kaca gelap. Dan di sini saya menemukan kejanggalan. Kenapa tidak ada jejak darah yang berada di lokasi Alphard ketika sedang maju mundur atau di pinggir jalan waktu mobil Alphard itu mundur? Mungkinkah kala itu jasad Amel belum dimasukkan ke dalam bagasi? Sedangkan waktu di garasi ketika Yosef datang di TKP pada jam 7:15, Pak Yosef melihat banyak sekali darah segar. Bukan hanya Pak Yosef, ketika Pak Ujang dan Pak RT datang ke lokasi pun, mereka semua melihat darah segar yang di sekitar TKP, terutama garasi dan bagian belakang rumah korban. Sesuai dengan keterangan penyidik kala itu, kematian kedua korban berbeda waktu 5 jam. Dipastikan Bu Tuti dahulu baru Amel. Ingat, kondisi jasad almarhum Bu Tuti sudah kaku di dalam bagasi mobil. Berbeda dengan keterangan kondisi jasad korban kedua. Amel masih lemas ketika tim Inafis mengeluarkan jenazah dari bagasi mobil. Dan dipastikan pula kedua korban telah dibersihkan dan dimandikan sebelum akhirnya mereka ditumpuk di bagasi. Di sini saya merangkai uraian waktu dari hasil analisa ini. Perkiraan waktu jam 2:30 ketika pelaku telah selesai dalam membersihkan TKP. Datanglah korban kedua yang memergoki pelaku. Pelaku yang tadinya hendak membuang korban pertama, digagalkan oleh korban kedua. Hal ini yang membuat pelaku marah dan menyerang korban kedua, guna menghilangkan jejak pembunuhan. Akan tetapi naas buat almarhum Amal, walaupun dia berusaha melawan, akhirnya tumbang juga. Dan mengakibatkan almarhum Amal meregang nyawa. Tak beda jauh perlakuan pelaku tindak kejahatan tersebut terhadap almarhum Ibunda Tuti Suhartini. Almarhum Emilia pun dilucuti pakaiannya, guna dibersihkan dan menghapus jejak yang menempel di tubuh Amel untuk dimandikan di kamar mandi. Kepintaran pelaku di sini, dia tidak langsung memasukkan jenazah Amel di bagasi, melainkan digulung di karpet guna mempermudah menyeret untuk membawa jenazah ke dalam mobil. Jam 5 pagi, almarhum Amelia wafat. Al-Fatihah ya. Kita doakan kedua korban, semoga husnul khotimah. Amin. Dan diduga dari jam 5 pagi memulai pembersihan TKP yang kedua, dan jam 6 pagi memarkirkan mobil dan memasukkan jenazah. Dan setelah dipastikan selesai pada jam 6:30 membuat laporan. Perlu diingatkan ya, kala itu Bu Cucu hanya melihat keramaian jam 5:30 di depan rumah korban. Tapi, baru memastikan setelah suaminya keluar rumah, dan itu pun ketika sudah ada warga yang melihat kaki. Semoga teman-teman bisa memahami ya, uraian hasil analisa ini. Ingat di sini tidak ada maksud untuk memojokkan orang. Di sini hanya menguraikan jejak digital saja.